الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkanmu di sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Reza dan Ananda Ellen atas pembacaan Al-Qur'annya dan sari tilawahnya atas surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Baik, semoga atas apa yang telah diperdengarkan tadi, lantunan-lantunan ayat suci yang sangat merdu tadi, kita mendengarkan dan mendapatkan pahala atas apa yang kita dengarkan. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RT 02 kepada yang terhormat Bapak Agus Prasetyo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 18, yang saya hormati Bapak Ustadz Gus Hiza Al-Ayubi, yang saya hormati para tokoh sesepuh, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini pada acara halal bihalal ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, selaku Ketua RT 2 dan selaku pribadi dan pengurus RT 02, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk datang di acara halal bihalal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Cahya Wisesa dan keluarga besar Bapak Sirmaji yang telah menyediakan tempat untuk terlaksananya acara halal bihalal ini. Dan saya juga mengucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung acara halal bihalal ini. Pada kesempatan ini pula kami akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, acara halal bihalal ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi kita semua, karena halal bihalal ini dapat mempererat tali persaudaraan kita, mempererat tali silaturahmi, dan memperbaiki hubungan yang mungkin selama ini renggang akibat dari salah paham atau beda pendapat. Dan pada acara hari ini nanti akan ada ceramah dari Bapak Ustadz Gus Hiza Al-Ayubi. Kami berterima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah hadir dan memberikan ceramah nanti. Saya berharap acara halal bihalal ini
dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, serta dapat menjadi wadah yang baik untuk saling memaafkan dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang di antara kita. Oleh karena itu, marilah kita nikmati acara halal bihalal ini dengan penuh kegembiraan, penuh kebersamaan, dan penuh kebahagiaan. Dan sambutlah satu sama lain dengan senyuman dan keramahan. Saya kira cukup sekian sambutan saya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Sahubul Bait. Untuk kesempatan kali ini kami undang dengan hormat kepada Bapak Cahya Wisesa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya pindahan baru di sini. Saya Esa, nggih. Yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Gus Siza, kemudian Pak RT yang selalu membantu saya untuk memberikan arahan dalam acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Pak RW, nggih, ngapunten Pak. Dari Pak RW, terima kasih Pak atas kedatangannya Pak. Nggih. Ini juga kami kan bagian dari RW 18 nggih Pak. Nggih. Pertama-tama mungkin saya sampaikan puji-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kesempatan pada hari ini dengan sehat hadir pada hari ini tanpa ada yang terkecuali. Kemudian setelah kemarin kita ada acara Idul Fitri, saya sekeluarga mengucapkan mohon maaf Pak kalau mungkin kami ada kesalahan pada bapak-bapak jenengan, ibu-ibu. Sebagai pindahan baru juga kami terima kasih sudah dipercaya untuk sebagai tuan rumah pada halal bihalal di tahun ini. Dan terutama saya juga mohon maaf ketika rumah ini perjalanan untuk bangun mungkin banyak tetangga yang mungkin terganggu dengan kegiatan pembangunan, akhirnya memakan waktu yang agak lama, memang ngapunten. Kemudian mohon maaf kalau misalkan nanti pada acara yang diadakan pada hari ini kami masih ada kekurangan, ngapunten. Mungkin nanti di tahun depan bisa diperbaiki di tuan rumah berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian semoga juga ini rutin terjadi, kegiatan ini berjalan, karena setelah pandemi ini alhamdulillah Presiden sudah menentukan bahwa kita sudah tidak ada pandemi lagi, sudah jadi endemi. Kemudian pada hari kemenangan ini saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kekilapan dan kesalahan yang terjadi. Terakhir saya mengucapkan selamat Idul Fitri untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada khilaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Esa atas sambutan yang telah diberikan, serta telah bersedia untuk menyiapkan tempat dan jamuan untuk acara pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Ketua RW 18 Kelurahan Bunulrejo, kepada Bapak Heri Tarno untuk dapat memberikan sambutan. Tadi diberi contoh pakai HP, saya juga mau pakai HP. RW baru ini agak beda karena memang kebiasaan kami katakanlah di institusi kan beda ya. Di masyarakat ini menurut saya agak sulit gitu. Baik, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02, Bapak Ustadz Gus Iza Al-Ayubi, para tokoh masyarakat, sesepuh, para hadirin semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat Islam, iman, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara halal bihalal yang sangat membahagiakan kami. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup dalam masyarakat RT, khususnya ST 02 RW 18 ini. Masyarakat di RW 18 ini sangat heterogen, dari suku, mungkin dari agama, kemudian dari sikap dan tingkah laku, yang pada akhirnya mengakibatkan kemungkinan terjadi ketidaknyamanan satu sama lain, karena mungkin bahasa, karena mungkin sikap tingkah laku sehari-hari, secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya akan menambah dan menyuburkan dosa-dosa kita di dunia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak para hadirin dan hadirat untuk melapangkan dada, membuka hati dengan sabar, dengan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, memberi dan meminta maaf atas kekhilafan kita selama kita bermasyarakat di RW 18 ini. Selaku pribadi dan mungkin juga mewakili pengurus RW 18 Kelurahan Purworejo, dalam kesempatan ini kami mohon maaf kepada hadirin masyarakat RT 02 jika ada sesuatu selama ini kurang berkenan, kurang nyaman di dalam kami bersikap selama ini. Akhirnya mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, ada khilaf, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Heri Tarno selaku Ketua RW 18 Kelurahan Bunolorejo atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, acara selanjutnya adalah tausiah dan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Gus Iza Al-Ayubi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan untuk dapat menyampaikan mauidul hasanah sekaligus memimpin doa penutup. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk pun pagi jam 11 nih. Kok jawab salamnya radikal. Lebih keras maling nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sing sebelah kiri pun buanter, tinggal ibu sebelah kanan ini. Bu, sebelah kanan dijawab nih salam ini. Matur niki nedha sing kuwadah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak ngeten. Niki posonipun mantun Pak Bu. Dadi sing semangat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu RT 2 RW pinten niku RW 18 Gunung Rejo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Cahya Wisesa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak RT dan Bapak RW, wabil khusus lagi Bapak kami, Bapak Sirmaji, alhamdulillah, dan Bu Yayu. Saya kenal beliau ini sudah puluhan tahun ketika beliau masih dinas di Malang, karena dulu saya pernah menjadi wartawan 11 tahun Bu. Alhamdulillah kepanggil beliau sami-sami sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama perlu saya sampaikan, ini masih bulan Syawal nggih. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin datang panjenengan sedaya. Yang pertama ngapunten kula lenggah malih kaya lari sunat malih nggih. Memang kula ngapunten 4 hari niki mantun sakit, terus pemulihan wingi kali niki wau di flu sekedik ya, karena memang di cuacanya seperti ngeten iki. Terus saderenge kula sekedik menyampaikan tentang Idul Fitri dan halal bihalal, perlu saya kenalkan sedikit tentang saya. Jadi niki kula dijeluk Ustadz kali Gus. Lek kula niki dipanggil Gus mawon, lek Ustadz niki dereng wayahe karena kula kita santri ya. Lek ngomong Ustadz niki abot karena Ustadz niki guru digugu dan ditiru ya. Lek Gus niki panggilannya lek wong Jawa, wong tua nang anak niki adalah donga. Gus itu adalah cah bagus, supaya jadi anak sing apik cah bagus. Makanya sing estri niku mesti dipanggil ning supaya atine niku bening. Lah niki adalah sebuah doa. Lek kula dipanggil Ustadz niki dereng wayahe karena kula piyambak tasih santri, sampai kapanpun saya akan tetap menjadi santri ya. Kemudian nama saya cukup pendek, Hisa mawon 4, tapi pun ditambahi huruf B nggih, berarti ini hisab ya. Jadi ngapunten kula terbudi-budi nggih sarungan karena mantun tenggene media niku sarung napa celana kula pun kula paringaken kanca-kanca sedaya. Jadi sampai saat ini belum mboten gadah celana terbudi-budi sarungan Pak Bu. Karena sarungan itu sekeco. Yang pertama niku praktis, yang kedua ekonomis, yang ketiga isis, dan yang terakhir gelis. Coba Pak jenengan sarungan sekeco saya itu. Dan rumah saya niki celak mawon di tengah kota di Bareng. Kebetulan saya juga pelayan, yaitu pondok saya khusus untuk anak-anak yatim piatu. Saya tidak mau disebut pengasuh. Saya adalah pelayan di sebuah pesantren di Kampung Padat khusus untuk anak-anak yatim piatu, duafa dan korban narkoba. Tapi lek korban narkoba yang mboten wantun kula. Bapak-bapak paham ya? Nah, sekilas niku sing kula sampaikan. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan di sini adalah momen yang dimana momen ini cuman ada di Indonesia. Idul Fitri sama halal bihalal. Kalau Idul Fitri ini adalah terakhir ketika di bulan Ramadan. Jadi setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, nah kemudian ditutup dengan yang namanya sholat Idul Fitri. Biasanya wong tiang-tiang niku lek ketika bulan Ramadan
niki ten pundi mawon biasane niki. Awal Ramadan niku biasanya masjid penuh, musolane penuh nggih. Sampai meluber kemana-mana, sampai meluber sampai di luar. Mlebu seminggu wis mulai maju, 2 minggu maju. Nggih. Wis oleh 3 minggu masjid sepi, musola sepi, nggih. Ganti mall sing rame. Ganti ibu-ibu umek kayak di kene dapur gawe kue. Ngoten nggih. Nah, setelah selama 1 bulan penuh kita ini bisa mengekang hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu kita. Makanya bulan Ramadan winginane setan itu kabeh niku dibelenggu kabeh. Tapi ada pertanyaan, setan itu wis dibelenggu tapi kok akeh menungso niki sing nglakoni dosa, sing nglakoni maksiat karena tidak bisa mengalahkan yang namanya hawa nafsu. Ya. Paling abot, paling berat itu adalah kita ini mengalahkan hawa nafsu kita. Nih, mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, kemudian ditutup dengan yang namanya sholat Idul Fitri. Ini adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan kemudian yang kedua, setelah sholat Idul Fitri ada yang namanya tradisi halal bihalal. Halal bihalal ini tradisi hanya ada di Indonesia, Pak. Coba jenengan di Arab Saudi. Pernah nggak kemudian melihat setelah sholat Idul Fitri podo salam-salaman anjang sana silaturahmi nang tonggoni? Mboten wonten. Tidak ada di negara manapun yang namanya halal bihalal seperti di Indonesia. Inilah hebatnya Indonesia. Ya. Makanya lek dadi wong Jawa aja lali Jawane, lek dadi wong Indonesia aja lali tradisi ini. Anake di sekolah nang negara ndiae nang negara Eropa jukuun ilmune aja digawa budayane. Sekolah nang Arab jukuun ilmune aja dijukuk budayane. Sekolah nang Cina nang Jepang jukuun ilmune aja dijukuk budayane. Karena kadang-kadang arek nom-noman iki ora tahu sekolah nang gene luar negeri tapi gayane model wis kaya Eropa. Gayane wis kaya Cina Jepang, rambutnya disemir badar asline arek ireng ya. Rambutnya di semerabang tadi nih koyok soko beli, ya ini. Makanya tradisi ini luar biasa, ya. Ini hanya ada di Indonesia dan ini ada sejarahnya. Selama ini jenengan berbicara tentang halal bihalal, melakukan tradisi ini mulai kecil yang diajarkan oleh orang tua. Ini ada sejarahnya. Sejarah ini ada 3 fase. Pertama di abad 15. Itu di zaman Wali Songo. Para wali ini sudah mengadakan kegiatan yang namanya saling bermaaf-maafan. Itu ketika ada yang namanya aliran kepercayaan yang namanya kapitayan. Di abad 15. Nah, ketika aliran ini setiap tahun punya yang namanya tradisi, punya tradisi. Nah, kemudian setiap tahun itu terakhir diadakanlah kemudian saling bermaaf-maafan. Kemudian memasuki abad ke-18. Memasuki di abad 18 ini kemudian juga ada yang namanya saling bermaaf-maafan, yaitu di zaman di Keraton Surakarta. Keraton Surakarta di abad 18 ini ketika momen setelah Idul Fitri yang namanya Raja, Permaisuri dan pejabat lainnya mengundang masyarakat untuk bermaaf-maafan. Nah, kemudian fase yang ketiga masuk di abad 20 yang dimana abad 20 ini di zamannya presiden kita yang pertama adalah Bapak Soekarno. Waktu itu di tahun 1948 Pak Karno ini galau, ya. Karena apa? Waktu itu yang namanya politik, ya. Yang namanya di pemerintahan, namanya politik ini kan, ya, mesti ada persaingan dan macam-macam. Nah, ketika di pertengahan bulan Ramadan ini Pak Karno ini bingung, bagaimana kemudian bisa mengumpulkan para tokoh-tokoh waktu itu, ya. Supaya tokoh-tokoh ini bisa kemudian kembali guyub dan rukun. Makanya kemudian Pak Karno ini kemudian sowan kepada salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Kiai Wahab Hasbullah kemudian beliau ini minta pendapat. Makanya yang namanya ulama dan umarok di Indonesia ini luar biasa.
Pak RT, Pak RW nggih wonten. Lek wonten napa-napa aja lali niki ulama di sekitar daerah mriki. Niki wonten Abah Rozikin. Abah Rozikin niki biyen niki ahli qiraah nih. Suarane saya sekeca saya itu. Lek kula niki kan basike Quran, ini kan qiraah Abah Rozikin niki. Suarane sekeca Abah Rozikin niki. Nah, ketika beliau ini kalau kemudian sowan ke Kyai Wahab Hasbullah, bagaimana kemudian bisa mengumpulkan para tokoh waktu itu. Nah kemudian Kyai Wahab Hasbullah ini punya saran, punya usul bagaimana kemudian selesai sholat Idul Fitri ketika di bulan Syawal diadakanlah namanya pertemuan silaturahmi. Pak Karno kemudian menjawab, silaturahmi ini kuis biasa. Iya. Ini sudah sering kita lakukan, tapi momen apa di bulan Syawal ini judulnya ini ku nopo, supaya para tokoh waktu itu bisa berkumpul. Akhirnya ketemulah yang namanya judulnya halal bi halal. Jadi jenengan ditangoti halal bi halal itu sejarahnya ya nopo, yaitu sejarahnya itu Pak Karno kali Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Nah ketika di bulan Syawal dikumpulkanlah dengan yang namanya halal bihalal supaya nopo para tokoh ini bisa kumpul, bisa bersalaman-salaman, saling meminta maaf dan berangkul-rangkulan. Dan alhamdulillah ketika di momen bulan Syawal bisa berkumpul dan akhirnya bisa berjuang kemudian bersama-sama di momen bulan Syawal yang seperti ini. Makanya sampai sekarang tradisi ini di Indonesia luar biasa dan ini tidak ada di negara yang lainnya. Makanya kaya ibu-ibu ngenten iki nggih. Lek posoan iki sing biasa rasan-rasan kan ngempet ta Bu nggih. Sing biasa gibah ngoten kan ngempet Bu nggih. Saya yakin lek ngene perumahan ngenten iki gak pati seneng rasan-rasan kaya di kampung kula Kampung Madeng ngenten iki. Nggih. Jadi ketika kita selama 1 bulan Ramadan mengekang hawa nafsu kita, bukan hanya menahan lapar haus, tapi bagaimana kemudian kita mengekang hawa nafsu kita, tidak berbuat hal yang dilarang oleh agama. Lek nggih kula niku ibu-ibu niki, nggih. Lek posoan ngempet temenan. Nggih. Ora tau rasa-rasa kula tak ngleti Bu, wis gak tau rasa-rasa kula mboten nate Gus. Masih blonjo barang kula manten blonjo manten niku kata tiyang kula langsung wangsul. Oh nggih. Tapi rasa-rasane sakniki ganti. Nggih. Kula mboten nate kepanggih gak tau rasa-rasan tapi ganti tangan sing gladik. Nggih Bu. Dadi ora ketara rasa-rasan moro-moro ruru tukaran, ruru labrak-labrakan ngoten nggih. Nih. Mantun riyade nggih wonten. Jarine ibu-ibu alhamdulillah aku wis ora rasa-rasan selama 1 bulan penuh. Bulan Syawal dimulai lebih parah maneh. Silaturahmi nang ngene tanggane Bu nggih. Jajane mari mulih nang jajane Yuna iku lho watos sembang tak kuangane. Apa ngombene digawe orson waduh aku mari mulih watu ngoten nggih. Wis nglakoni dosa maneh. Nggih. Nah ini. Makanya di bulan Syawal ini yang perlu kita lakukan yang pertama adalah saling bermaaf-maafan. Yang pertama kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang tua kita. Itu penting. Karena wali di atas wali itu adalah orang tua kita. Ya. Ada 2 manusia keramat di dunia yang ketika 2 orang ini berdoa bisa tembus langit ke-7, ars bisa goncang. Yang pertama adalah ibu kita, dan yang kedua adalah anak-anak yatim piatu, anak-anak kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Jadi yang pertama adalah kepada orang tua kita, itu yang harus kita lakukan. Jangan kemudian sing arek nom-noman nang wong tuane gurung, nang pacare disi. Utamakan adalah orang tua kita. Nah kemudian ke saudara kita yang paling tua, dan kemudian kepada tetangga sebelah kanan kita. Nah ini adalah tradisi yang luar biasa yang ada di Indonesia. Tapi saat ini kalau tingali Pak Bu, lari-lari saat ini lek salim nanggini ibu nang wong tua nih, nang bapak ini kus gak koyok lari-lari biar.
Salaman ini hanya sekedar formalitas mawon. Salaman kadang dekek bathuk tok tek ngene. Kadang dekek pipi tok tek keliru. Jangan diajari seperti itu, karena cium tangan anak kepada orang tua itu ada maknanya. Ajari anak-anak untuk mencium tangan di bibir gini. Karena di tangan orang tua, ya, ketika tangan ini dicium, ini ada keberkahan orang tua kepada anak. Ketika mencium yang ini adalah tandanya kasih sayang. Nanti jenengan dicium walak-walik kali anak panjenengan. Nanti panjenengan dicium kali putrane panjenengan. Ajari anak-anak. Ya. Karena sekarang ini wong jaluk sepuro di momen Syawal ini banyak yang sekedar hanya formalitas. Makanya ketika kita ini minta maaf lahir dan batin, ya. Lebih banyak sekarang minta maafnya lahiriah itu, batin ini mboten melok-melok, ya. Hanya sekedar formalitas apa meneh lek wis sampai tonggone wis musuhan suwi, ya. Orang kadek aku njaluk sepuro nang wong iku, ya. Winginane nglarani aku, ngeten ya. Umpama ketemu ndek aku mek plerak-plerok tok, umpama kepepet mek salaman tok ambek ora noleh. Makanya di momen Syawal ini, ya, kula lan panjenengan saya dengan tradisi saling meminta maaf ini menjadi luar biasa, ya, menjadi luar biasa, dan keberkahannya ini juga luar biasa. Ini hanya ada di Indonesia. Makanya lek di kampung kula niki lek mantun salat Id, nggih. Niku kampung ini nggak pernah sepi, melbu metu. Ini luar biasa. Tapi kemudian apakah ketika hanya di momen Syawal ini aja kita saling meminta maaf? Tidak. Banyak momen yang kita lakukan untuk saling meminta maaf. Contoh, kenapa kemudian di masjid, di musola selesai sholat itu orang diajak untuk bersalaman? Ya. Maka nih Pak, boleh jenengan ini istiqomah, nggih. Sholat jamaah nang masjid nang musola, nggih. Mantun wiritan, mantun donga, nggih. Niku mesti kan salaman, nggih. Itu intinya apa? Setiap hari kita meminta maaf kepada tetangga kita, kepada jamaah yang ada di masjid dan musola itu. Niki kalau paringi satu rahasia, mungkin panjenengan yang di dalam rumah tangga belum pernah panjenengan lakukan. Ini saya lakukan ketika kula niki awal nikah sampai saat ini saya lakukan. Setiap hari Jumat, mantun sholat Jumat, selesai sholat Jumat, saya itu selalu pulang dan meminta maaf kepada istri saya. Sebaliknya istri saya juga meminta maaf kepada saya. Kemudian anak saya meminta maaf kepada orang tua, itu setiap hari Jumat. Karena apa? Tanpa kita sadari selama 1 minggu, ya, rumah tangga niku mesti ono gesekan, ya, mesti ono saling menyakiti. Napa maneh manten nom-noman iki. Lebih parah maneh manten tuwek. Gitu. Wis padha cerewete ketemu cerewete nggih. Akhirnya setiap hari tanpa kita sadari kita menumpuk dosa antara suami dan istri ini. Makanya panjenengan lebur setiap hari Jumat. Saestu niki, rumah tangga panjenengan akan menjadi sakinah mawaddah warahmah wabarakah. Karena dilebur setiap Jumat panjenengan saling meminta maaf antara suami dan istri, kemudian anak kepada kedua orang tua. Kula niki ngajari jamaah seperti ini. Nggih kula di masjid, nggih kula lek mari salat Jumat, sing lanang-lanang proper mulai kabeh dhisik. Napa? Minta maaf kepada istrinya. Nggih, niki critane nggih kadang-kadang nggih lucu. Wonten jamaah sing tas kula kengken ngoten niku langsung njaluk sepuro nang bojone. Bojone kaget ngamuk. Tumben sampeyan. Kok njaluk sepuro? Kate rabi maneh ya sampeyan. Saya setuju nih. Wonten sing kamu karena kaget, gak pernah selama dia nikah sampai kemudian waktu itu dia meminta maaf.
Ada juga kemudian yang cerita, saya pulang minta maaf kepada istri saya nangis, terharu, ya. Karena apa? Baru kali ini suami itu meminta maaf kepada istri, dan istri meminta maaf kepada suami, anak meminta maaf kepada kedua orang tua. Pernah jenengan lakukan setiap Jumat meminta maaf, saling meminta maaf antara suami dan istri, anak kepada orang tua? Coba Pak jenengan lakukan. Di mana di kolbu kita ini hubungan antara suami dan istri itu enak dalam perjalanan mengarungi hidup dalam rumah tangga. Saestu niki. Coba jenengan praktek. Ibu-ibu nggih ngoten Bu, lek bapak ini ku mantun terawih, mantun salat Jumat, nggih. Lek bapake gak ero, njaluk sepuro nang ngene bapake. Bapake nggih ngoten lek mantun salat Jumat njaluk sepuro nang ibu, lek pas nyambut gawe di joko teleponan. Nggih. Jadi momen halal bihalal saling meminta maaf ini bukan hanya di bulan Syawal. Ya. Bukan hanya di bulan Syawal, tapi banyak momen yang kita lakukan. Utamanya yang terpenting adalah di dalam keluarga kita. Utamanya anak-anak nanggene wong tua. Bagaimana kemudian kita lihat perilaku anak-anak sekarang, zaman saniki, unggah-ungguhnya, akhlakul karimahnya orang anak kepada orang tua, ya, anak kepada guru. Wong biyen niku lek sekolah kaya kula ngenten iki diseneni guru dicetol gosong kula wangsul. Kula niki diseneni kali bapak kula. Mboten nglabrak gurune tapi kula sing disalahno. Coba sakniki nek panjenengan nabi guru dicetol gosong, apa yang jenengan lakukan? Dilabrak gurune. Nggih ta? Ini. Makanya di momen ini didiklah anak-anak panjenengan. Nggih. Didik anak panjenengan, ajari anak panjenengan bagaimana kemudian satu di momen ini saling meminta maaf, kedua silaturahmi. Saat ini jenenge silaturahmi niku pun jarang napa meneh perumahannya. Nggih. Padahal manfaati wong silaturahmi niki luar biasa, Pak, Bu. Panjenengan niku kepengin sehat silaturahmi yo. Panjenengan kepingin awet nom silaturahminya, panjenengan kepingin rezeki lancar silaturahminya. Saestu niki. Karena ini penting kan. Nah, momen di bulan momen Syawal ini banyak hikmah dan manfaat yang perlu kita petik dan kita ambil hikmahnya, ya. Yang pertama adalah silaturahmi. Yang kedua adalah saling maaf-maafan. Karena ketika kita meminta maaf itu ada dua. Yang pertama adalah saling meminta maaf kepada manusia ini adalah ketika kita meminta maaf, dia memaafkan. Tapi ada satu hal yang perlu panjenengan ingat, bahwa itu apakah sudah cukup kalau kemudian dengan utang piutang? Ya tidak cukup. Ya. Karena besok itu orang yang banyak masuk neraka itu bukan karena hablum minallah, tapi dengan hablum minannas. Kalau dengan hablum minallah awake dhewe nglakoni maksiat, nglakoni dosa nang ngene Gusti Allah karena melanggar aturan agama, malam sujud nangis, Gusti Allah ngapura. Gusti Allah akan memberikan maaf kepada kita. Tapi kepada hablum minannas ini yang paling berat. Ya. Contoh ibu-ibu ngerasani nang tonggoni, sing ngerasani wis kesel, ya, emosi, pegel, sing dirasani turu-turuan, sing dirasani turu-turuan. Panjenengan wis kesel, wis emosi, ya, sing dirasani turu-turuan. Meneng jenengan wis ngoten niku, pahalane panjenengan dijukuk, ditransfer nang ngene wong sing wong panjenengan rasani niki wae. Kenapa kemudian besok di neraka itu banyak yang perempuan? Ya karena niku ahli ghibah niki wae. Karena nopo tanpa disadari panjenengan pahalane panjenengan jenengan transfer nang kepada orang yang panjenengan rasani. Makanya Bu,
panjenengan lek dirasani nggih wis gak usah ngamuk, gak usah emosi Bu. Kalau bisa ucapkan terima kasih kepada orang sing ngrasani nang kene panjenengan. Wani Bu ngoten panjenengan. Bu, umpama panjenengan dirasani jenengan ngamuk napa matur nuwun Bu? Saestu. Bu, jenengan nek dirasani krungu nggih ya. Jenengan ngamuk napa matur nuwun? Gak percaya kula. Wis ora percaya ningali prejengane panjenengan. Nggih. Ya mesti ngamuk, nggih. Aku ora nglakoni dirasani lah. Lho, lah akhirnya kan gak ada bedane sing rasane ambek sing dirasani. Makanya lek panjenengan dirasani, wis matur suwun nang kene sing ngrasani panjenengan meneng-meneng panjenengan oleh transferan paha. Niki. Lah wong sing ngene rasa-rasa niku biasane Bu, nggih. Karena wong niku pegelan loro atian, nggih. Niku biasa penyakit tabake. Saya setuju. Karena Bu, tanpa dia sadari dia menyimpan penyakit. Dia menyimpan sampah. Makanya jenengan dirasani ya sudahlah. Dimaafkan saja. Ya. Ini. Karena lek kula lan panjenengan saya niki nggih. Sing paling abot niku adalah ketika kita ini punya masalah, punya dosa kepada manusia. Ini yang paling berat. Apalagi kemudian besok di akhirat wonten hitung-hitungane. Iya. Coba Bu, jenengan saiki sedina ngrasani sepisan. Sedina meni maneh. Lek niku wonten catetane kaya buku tabungan napa nomor rekening Bu kebek niku Yesus. Lho nggih. Kebek napa? Kebek dosa. Saestu niki. Lah ini, makanya di momen bulan Syawal ini, ya. Di bulan Syawal ini panjenengan lek njaluk sepuro, gini ku lahir dan batin nih. Ojo mek formalitas mawon, nggih. Jenengan wani ku umpama mari ngrasani di bulan Syawal ngenten iki. Ketemu tonggo sing jenengan rasani moro saniki njaluk sepuro. Sepurone aku pengen minggu ngene rasa-rasan panjenengan. Wani to mboten? Wani to mboten, Bu? Lek gak wani wis sudah akhir sama ditakyam isingan. Dengki. Makanya mumpung panjenengan besok di akhirat guru ditagih, guru kono hitungane saiki jalan sepuro yu, aku minggu pengenane kerasani sampean. Wentek ngamek welek pokoknya wis tapi jalan sepuro nih ya. Ngoten iki ya. Nggih paling jalan sepuro ta yu ya. Gak ono terus terang jujur mboten wani. Nggih. Nih. Makanya nek panjenengan bener-bener di bulan Syawal ini meminta maaf lahir dan batin, jaluk sepuro apa ono timbangane besok di akhirat panjenengan ditagih. Abot ngoten. Lek ambek Gusti Allah awake dhewe gawe dosa, yakin Gusti Allah niki ngapura. Tapi lek padha menungso ning ngeten iki abot. Ya. Jadi kita diajarkan oleh orang tua kita, ya. Bagaimana kemudian tradisi ini sampai sekarang dipertahankan, tradisi halal bihalal ini. Ini tidak ada di negara manapun, cuma ada di Indonesia. Ini hebatnya para ulama kita. Ini hebatnya para nenek moyang kita. Ya. Tradisi sampai sekarang ini tetap berjalan. Di contoh saat ini hebat. Bisa kumpul. Siji nopo silaturahmi, kedua saling meminta maaf, ketiga iso maem bareng. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Silaturahmi manfaatnya kathah sing kula jelasaken di awal niku wae. Saling meminta maaf ning kalbu niki enteng, ya, ora abot. Mari ngonten guyu rukun maem bareng iso guyu mulai plong. Ini makanya pertahankan tradisi halal bihalal yang seperti ini. Ojo mari ngono mari halal bihalal kayak putu teko rono omah Pak Cahya bisa sapa masakane. Wanu ora enak. Kayak putu teko kono, waduh. Iku mau subane mek ngono tok. Dosa maneh ngoten ya. Wis aja apa-apane dimaem, enggak usah dirasani maneh ngoten lho. Nggih.
Wah kadang-kadang saat niki Bu ngapunten niki, wong sing rasa-rasa niki sing gibah niki. Lek biyen didominasi oleh perempuan, saat niki mboten wong lanang tambah parah, tambah nemen saat niki saestu niki. Jenengan tinggal di grup WA. Wong lanang saat niki sing tambah parah ya Allah kula ngenten. Panjene lek wong wedok kan lambene ya. Lek wong lanang niki gladik jempolan ini. Niki. Makanya pun hati-hati ketika kita bermain di media sosial tanpa kita sadari kita akan menumpuk dosa-dosa gitu. Karena tanpa kita sadari apa yang Dewi nulis ngelarani di grup, ngelarani di konjone ya. Sing ibu-ibu ono masalah ceting nulis status ya. Nyinggung tonggone gawe status nganu tonggone pun dileren dibubuhi saestu. Karena gini gua mumpung niki di bulan Syawal niki sing terakhir awake dhewe niki poso winginane niki oleh posone ula apa oleh posone ular. Ula niki lek katene ganti klambi melungsungi niki kan poso to nggih poso. Jadi ula niki lek katene ganti casing, ganti klambi, ganti kulit niku mesti poso. Ya. Yeah. Poso. Mari ngonten mari poso melungsungi kulitnya ganti api meneh terus sifatnya berubah napa mboten ula niki? Ula niki sifatnya berubah napa mboten? Mboten ta. Ini adalah ular. Ular niki poso, mari poso sifatnya tidak akan berubah ya. Beda kali posone ular. Ular niki lek dadi ular pemene ibu-ibu ndelok ular niki gila jijik terus nang kulit gatel nang tanduran niki ngerusak niku jenenge ular nggih. Tapi ular niki nggih poso nggih. Ketika melakukan pihak poso niki dadi nopo? Entung. Gitu. Meneng dadi entung. Ular niki. Terus mantun poso, mantun dadi entung dados nopo? Kupu-kupu. Ketika sudah menjadi kupu-kupu, bagaimana kemudian indahnya kupu-kupu ini? Nang tanduran yo api, akeh wong seneng. Engko lek mlebu omah jarine kate ana tamu, kate oleh rezeki, kan ngoten nggih. Dadi lek ula niki poso, mari poso ganti klambi, ganti casing, ganti kulit, sifatnya tidak berubah. Tapi ketika namanya ulat poso, ketika dia jadi ulat, ya, awalih niku wau nang gene wong nemplek ngateli nang tanduran niki ngerusak, kemudian poso dadi entung. Mari dadi entuk dadi kupu-kupu, banyak orang yang suka. Makanya tinggal pilihan panjenengan nggih. Sakniki niki panjenengan kepingine dadi ula napa dadi ular. Iki. Iya. Niku pilihan tergantung gene panjenengan. Lah kemudian panjenengan mari poso gano perubahan. Iya. Sing senengane rasan-rasan tetep rasan-rasan, sing ibadahnya bulan Ramadan kenceng mari bulan Ramadan kendo kakaruan ya. Kemudian sifat jahatnya muncul lagi, yaitu posone poso ulo tidak berubah. Nah kemudian nek dadi ular awale ono wong dablek preman macem-macem ya, tirakat dhisik mari ngono wis mari tirakat metu dadi kupu-kupu. Nah, tergantung panjenengan posone panjenengan poso sing ndi, posone ulo apa posone ular. Pun jadi itu yang perlu saya sampaikan. Makanya di momen di halal bihalal ini, tradisi ini tetap kita pertahankan. Jadi ketika di bulan Syawal ini lek jalur sepuro sing lahir batin temenan, karena eman ibadah di panjenengan di bulan Ramadan yang kemarin, kemudian panjenengan rusak sendiri di bulan Syawal ini. Dan mudah-mudahan
kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, manfaat dan barokah, amin. Kesehatan dini. Dereng itu monggo maos istighfar ping 3, la ilaha illallah ping 3, hasbunallah ping 3. Mudah-mudahan dengan barokah istighfar, dengan barokah la ilaha illallah, dengan barokah hasbunallah, keluarga panjenengan soyo diparingi sehat walafiat, umur yang panjang, manfaat dan barokah, dan kampung Riki RT kali khususnya dijadikan kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung ingkang guyub, rukun, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua dan guru-gurunya, dan mudah-mudahan di akhir hayat bulan panjenengan soyo diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa khusnul hawantimi wa yastasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabb, kami sebagai manusia biasa, Ya Allah, Ya Rabb, yang masih banyak dosa-dosanya, Ya Allah, Ya Rabb, yang masih sering melanggar aturan-aturan-Mu, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa anak-anak kami, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa saudara-saudara kami, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabb, untuk orang tua kami yang masih ada, Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah beliau sehat walafiat, berikanlah beliau umur yang panjang, manfaat dan barokah, Ya Allah, Ya Rabb, sehingga beliau bisa membina kami, mendidik kami, menuntun kami untuk menuju jalan surga-Mu, Ya Allah, Ya Rabb, karena beliau adalah pintu surga kami, Ya Allah, Ya Rabb, karena beliau
adalah pintu surga kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rabb, untuk orang tua kami yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosanya ya Allah ya Rabb. Terimalah semua amal ibadahnya di dunia ya Allah ya Rabb. Tempatkan beliau di tempat yang paling terindah, yaitu di surgamu ya Allah ya Rabb, dan bisa bersanding dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rabb, untuk keluarga kami ya Allah ya Rabb, untuk keluarga kami berikanlah sehat walafiat, umur yang panjang, manfaat dan barokah. Jauhkanlah dari balak musibah, jauhkanlah dari balak penyakit, jauhkanlah dari fitnah dunia ya Allah ya Rabb. Untuk anak-anak kami ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak yang soleh dan solihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru-gurunya, anak-anak yang ahlul ibadah, anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang ahlus salawat, anak-anak yang berakhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabb, di akhir hayat kami wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iya kenal. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz atas segala bimbingan mawi doa hasanah yang telah disampaikan. Semoga kita senantiasa dapat menjaga tali silaturahmi kita sesuai dengan yang disampaikan dari Pak Ustadz, serta kita tetap dapat mempertahankan segala amalan baik kita, ibadah kita selama bulan Ramadan setelah Ramadan lewat ini, dan kita dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara halal bihalal RT 02 RW 18 Kelurahan Bonolrejo siang ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya yaitu ramah tamah, kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu sekalian bersedia untuk kita saling bersalam-salaman, meminta maaf sesuai disampaikan Pak Ustadz tadi, dan bisa menjaga tali silaturahmi kita ke depan. Kemudian setelah bersalam-salaman nantinya kita akan ada acara foto bersama terlebih dahulu sebelum kita memasuki acara ramah tamah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh acara hari ini yaitu silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar RT 02 RW 18 dapat kami akhiri. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan selama membawakan acara. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan mungkin Bapak mungkin untuk bisa berjajar karena kita akan memasuki sesi bersalam-salaman terlebih dahulu. Kemudian kita nanti akan berfoto bersama. Monggo seperti ini saja, nanti kita berfoto di sebelah sini. Monggo kami persilakan Bapak Sirmaji bisa nanti mungkin berada di depan untuk bermula dari Bapak Sirmaji, kemudian bapak-bapak dilanjut dengan ibu-ibu. Monggo kami persilakan bapak-bapak dapat mengambil tempat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibu-ibu. Monggo Pak bisa berjajar, nanti mungkin bisa berurutan sebelah sini aja.
Monggo Pak, sebelah sini nanti mungkin agak lebih lebar. Ya, tidak capek. Sini, Pak. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Baik. Jangan dulu
sedaya diaturi makan nggih. Monggo selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sebagai informasi, acara hari ini telah direkam oleh rekan-rekan dari Pada TV. Nanti akan di-sharing di grup RT untuk acara video acara siang ini. Terima kasih. Saya lanjut turun kata ya Pak. Oke. Kelangan kowe sing paling tak sayang, untukku melayang teko tenang, tangis-tangisan, rungkang ente-entean, tresno tulus gelem dikodolan, stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti rakoso